alhamdulillah kita bisa mempekerjakan 8 orang pekerja tunanetra. Masya Allah, baru tahu aneh. Aneh udah berteman cukup lama sama Kang Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini ada tamu spesial kami, Bincang Inspiratif Ustaz Maliki, yaitu Kang Adam. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Beliau ini adalah seorang CPNS, kemudian beliau juga seorang ahli terapi pijat ya, pijat enak. Kesehatan ya. Dan beliau juga guru di salah satu sekolah di Jakarta. Kita akan bercerita lebih panjang tentang beliau. Awal itu jumpa kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Kang Adam, untuk awal silakan baca surat Al-Insyirah. Kita akan dengarkan beliau baca surat Al-Insyirah dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al yusri yusran inna ma'al yusri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, tabarakallah. Baca ayat suci Al-Quran bagi sahabat-sahabat ini motivasi bagi kita. Baik, kita akan bincang-bincang nih Kang Adam. Ya Ustaz. Ini ceritanya kan Kang Adam Allah berikan ujian yang cukup ya. Sejak kapan tunanetranya? Mau diceritakan? Ya, terima kasih Ustaz. Perkenalkan diri supaya lebih bagus. Perkenalkan diri, nama lengkapnya Muhammad Adam. Masya Allah, Muhammad Adam. Saya lahir di Bandung 35 tahun yang lalu, Ustaz. Masya Allah, masih muda ya. Iya, terus. Dan ya, subhanallah, Allah mentakdirkan saya menjadi seorang tunanetra yang alhamdulillah saya syukuri, Ustaz. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Saya syukuri. Karena ini merupakan jalan hidup qadarullah yang mungkin semua manusia juga ya akan menjalani ya qadar tersebut gitu. Artinya dengan berbagai macam kondisi gitu, Ustaz. Baik. Dan ini diawali dari usia saya sekitar menginjak usia 9 tahun, Ustaz. Berarti usia SD ya? Ya, usia SD. Waktu itu kelas berapa waktu 2, sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD. Jadi waktu itu saya sedang bermain sepeda, Ustaz. Awalnya. Sedang bermain sepeda. Kemudian yaitu jatuh dari sepeda. Ya Allah. Sehingga mata kiri saya kecolok kawat rem sepeda yang depan. Allah. Sehingga pecah dan ya menyebabkan ketunanetraan sebelah. Yang sebelah ya. Iya, seperti itu, Ustaz. Langsung obati waktu itu? Ya, kebetulan waktu itu karena memang sudah pecah semuanya. Dua-duanya? Sebelah. Yang sebelah ya? Sebelah. Waktu itu pecah dan langsung dioperasi, dibuang. Ya. Karena memang sudah tidak ada yang bisa diperbaiki. Ya. Nah, setelah itu penglihatan saya menurun yang sebelah kanan, Ustaz. Menurun. Oh, ada pengaruh? Iya, jelas. Ada pengaruh karena kalau menurut dokter saraf mata itu paralel katanya ya. Ketika yang satu udah hilang atau sudah terganggu dan fatal gitu ya. Nah, maka yang sebelah kemungkinan rusaknya itu akan besar. Nah, seperti itu, Ustaz. Nah, selama proses itu sekolah gimana waktu itu? Ya, alhamdulillah Ustaz, karena kebetulan orang tua saya, orang tua yang insya Allah orang tua yang hebat. Beliau langsung menyekolahkan saya di sekolah luar biasa. Pada waktu itu saya nggak ngerti gitu, kenapa saya harus dijauhkan dari orang tua, karena jarak sekolah ke rumah itu ya jauh, Ustaz. Makanya saya tinggal di asrama waktu itu. Oh, di asrama? Di asrama.
Kenapa saya sampai nangis, ngamuk gitu. Namanya anak kecil gitu ya. Dari tadinya kan Kang Adam kan mungkin Itu. bisa main. Iya, bisa main sama kawan gitu kan. Bisa ya kesana kemari sama orang tua. Namun ya itulah tadi. Belakangan saya sadari Ustadz, kenapa saya diberangkatkan ke asrama itu untuk membangun psikologi saya agar saya tahu gitu, bukan saya saja yang seperti ini, banyak kawan yang lain. Sehingga Masya Allah, ya. tidak ada rasa rendah diri dalam diri saya Ustadz gitu. Berarti orang tua tahu ya. Orang tua solusi tahu terbaik buat solusi yang anak. terbaik sehingga menyiapkan mental saya untuk menghadapi masa depan. Ya Allah. Baik. Itu selama proses belajar bagaimana itu perasaannya? Ya berbagai Di awal mungkin, di awal Kang Adam. ya yang kita manusia Ustadz ya pasti merasakan apa yang namanya ketidakpercayaan diri ya, atau rejection, penolakan. Penolakan itu ya ketika kita yang semula bisa berlari-lari, bisa berjalan-jalan, bercengkrama sebagainya, sekarang terpisah dari lingkungan orang tua, keluarga, dan dalam kondisi yang ya tidak seperti sebelumnya Ustaz gitu. Artinya dua situasi yang tadi bisa leluasa sekarang Terbalik. jauh dari orang tua, Iya. harus mandiri juga Kang Adam ya. Betul. Ya Ya, Allah. namanya kita hidup di asrama kan, bergabung bersama orang lain, tentunya juga hal-hal yang tidak kita pikirkan pada awalnya ya harus kita pikirkan, kayak bagaimana caranya memelihara diri sendiri seperti di usia yang Masih kecil kecil Kang itu. Adam. Ya Allah. Subhanallah. Ini terenyuh sekali perjalanan, Masya Allah, mudah-mudahan Iya, betul. berkah. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Insya Allah. Memang itulah tujuan orang tua saya. Jadi ingin membentuk mental dan karakter saya supaya tidak cengeng, tidak mudah hanyut dalam perasaan. Oke. Untuk pendidikan Kang Adam, Ya. sudah sampai tingkat apa terakhir kemarin? Alhamdulillah saya lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia. Masya Allah. UPI ya? Jurusan UPI, jurusan pendidikan luar biasa di di Gerkalong, Bandung. Tingkat kanan. Ya, seperti itu Ustaz. Susah ya, alhamdulillah. Ya, kalau dibilang susah memang susah, namanya juga Tapi kehidupan. selesai, kan? Ada tantangan. Selesai Ustaz, alhamdulillah. Itu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. S1 ya. S1, alhamdulillah Masya Ustaz. Allah, ini buat motivasi kita semua ini, Kang Adam. Alhamdulillah Ustaz. Tapi memang sedikit berbicara ketika saya kuliah. Ya gimana suka dukanya? Alhamdulillah Allah itu bukan hanya memberikan kesempatan saya untuk berpendidikan Ustaz. Oke. Dan juga Allah memberikan pendamping pada saya Ustaz. Ya Allah, nah itu ceritanya bagaimana tuh? Jadi Itu jadi apa penyemangat kita ya, juga jadi kan? penyemangat. Kang Adam khususnya Ya, kan? Betul. Jadi juga semacam motivasi, dukungan, bantuan dan sebagainya Ustaz. Jadi begitu saya masuk kuliah, alhamdulillah Allah memberikan saya istri yang subhanallah setia, mau mendampingi saya suka duka kuliah, ngebacain, terus Masya nuntun Allah. kesana kemari, subhanallah gitu. Berarti sudah berkeluarga ya? Ya, saya begitu masuk kuliah saya nikah. Masya Allah, awal kuliah langsung Awal nikah. kuliah. Iya, makanya waktu itu saya sempat Masya ditanya Allah. sama orang tua, kamu kuliah, kamu mau nikah, emang sudah bisa apa? Saya bisa mijit Pak, saya bilang gitu. Dengan keterampilan inilah saya akan menghidupi anak dan istri saya gitu. Oke. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah mendirikan sebuah usaha kecil-kecilan lah di Jalan Pahlawan Bandung. Apa? Usaha pijat. Oh pijat ya? Ya, bernama itu Balai Kesehatan Pijat Sahabat 5. Alhamdulillah Sahabat sudah bisa mempekerjakan 8 orang pekerja tunanetra. Masya Allah, baru tahu aneh. Alhamdulillah. Aneh udah berteman cukup lama sama Kang Adam, belum tahu persis ya. Jadi sudah bisa mengkaryakan Iya. orang lain ya? Iya, betul. Masya Allah. Jadi guru, nanya ceritanya dulu sebelum apa lagi sebelum ke Jakarta ini? Jadi Waktu awalnya di di Bandung. Bandung saya setelah dari kuliah sampai lulus kuliah, kebetulan karena kesempatan untuk menjadi guru itu tidak begitu mudah pada saat itu di sana gitu. Makanya saya mengkreasikan diri untuk membuka usaha tersebut Ustaz. Nah, setelah itu saya tertantang untuk apa sih motivasi hidup saya kalau hanya mencari uang saja gitu ya, Mohon. tidak akan selesai gitu. Nah makanya dari itu
saya mencoba gitu untuk mengajar ke sana kemari gitu dan ditawarin untuk ikut tes CPNS Ustadz. Itu udah yang kesekian kalinya. Pertama saya ke Surabaya. Oh, sudah berapa Sudah kali aku- tes ya? Ya, sekarang yang ketiga ambil. Yang ketiga, alhamdulillah. Di Pemprov DKI. Pemprov DKI. Iya. CPNS ya. Alhamdulillah. Sekarang di Jakarta tinggal ya? Ya, sekarang saya tinggal di Tebet. Saya juga buka klinik, namanya klinik SWA, yang bergerak di dalam terapi pijit juga, sambil ngajar di SLB Negeri 3 Jakarta Pusat. Masya Allah. Ya. Padat juga jadwalnya nih. Ya. Berkah, Itulah, Ustaz. berkah. Ustadz, bagi saya sering teringat apa yang sering diomongkan, dikatakan oleh guru saya. Apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Oke. Bahwa manusia itu ya, manusia sebaik-baiknya manusia itu adalah yang manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Masya Ustaz. Allah, tabarakallah. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, betul. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat Ya. untuk orang lain. Ya, Ustaz. Untuk keluarga. Ya. Berapa anak putra segala macam? Alhamdulillah saya sekarang sudah dikaruniai 3 orang putra. Yang besar SMP kelas 1, yang paling kecil 4 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Inspiratif sekali. Prosesnya Kang Adam dari fase dalam keadaan Kang Adam ini kan tidak gampang. Betul. Bisa berkarir, bisa mijit, bisa ngajar. Ya. Mungkin dari lingkungan kan awal-awal dulu ya, Ya. ada yang nggak suka, ada yang mungkin memandang sebelah mata. Itu bagaimana menghadapinya? Ya, itulah namanya ironi kehidupan, Ustaz ya. Pasti aja ada yang tidak suka, ada yang meremehkan terutama Ustaz ya, atas motivasi yang kita miliki. Tapi saya mencoba untuk menawarkan sesuatu, artinya gini. Ketika kita sudah mengikhlaskan sesuatu tentang apa yang kita alami, maka kita akan selalu berpikir positif tentang kehidupan. Positif, Iya. Tentang semua yang kita alami, apakah ada orang yang meremehkan, merendahkan, segala sesuatu itu kita pasti hadapi. Tapi bila kita bisa berpikir positif tentang hal itu, maka yang terjadi adalah kita akan memikirkan kemungkinan lain tentang kehidupan. Masya Allah. Artinya untuk meraih sesuatu, Allah itu pasti memberikan jalan gitu, Ustaz. Memberikan kemudahan yang mungkin pada awalnya saya juga tidak menyadari gitu. Itulah jalan yang harus saya tempuh gitu. Nah, baru kemudian setelah itu ya saya memaknainya sebagai sebuah perjalanan, Ustaz. Kehidupan Perjalanan, itu ya. ada pasti ada kehidupan, ada apa? Kemudahan. Jadi tempaan itulah yang menguatkan Kang Adam ya. Ya, Sehingga makanya terus semangat ya betul. untuk berubah dan tetap berubah ya. Betul. Bermula dari berpikir positif, maka motivasi itu akan muncul. Oke. Positive thinking. Positive Kekuatannya positive thinking. Betul. Orang-orang yang mendukung Kang Adam. Iya. Waktu di awal itu kan perjuangannya pasti nggak gampang sampai sekarang. Siapa saja? Ya, yang pasti keluarga, Ustaz ya. Keluarga. Keluarga, orang tua, terus mungkin lingkungan sekitar, teman-teman. Kemudian setelah berkeluarga ya istri tadi, Ustaz, yang membantu keseharian saya, memudahkan keseharian saya dalam mengerjakan tugas-tugas kantor mungkin sekarang gitu kan. Sampai sekarang ya, disupport sama istri ya. Disupport untuk Masya ya Allah. gitulah, membantu ngetikin ngebantu ngerjain tugas RPP segala macam lah, Ustaz, yang namanya guru mah. Banyak lah. Banyak tugasnya guru. Ya, banyak. Ya Allah. Ya, itulah. Saya selalu sama Kang Adam. Masya Allah dengan Subhanallah, prestasinya. Kan. alhamdulillah. Qadarullah. Semua dinikmati ya. Ya, nikmat saja. Enjoy saja lah. Hidup tuh pasti ada solusinya kok. Oke, keyakinan itu ya. Iya. Ada solusinya ya. Betul. Tadi kan kita baca surat Al-Insyirah kan. Betul. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Disebut 2 kali. Sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesusahan itu pasti ada kemudahan. Yakin itu ya. Yakin. Insya Allah. Yakin. Nah, ini Kang Adam. Ada nggak pengalaman yang cukup terenyuh artinya sampai mungkin Kang Adam menangis dikala dalam mentapaki kehidupan perjalanan Kang Adam? Ya, sebenarnya bila saya merenungi gitu saja, di dalam kehidupan ini banyak fase-fase yang telah saya lewati. Tapi yang paling membuat saya terenyuh adalah fase masa remaja, Ustaz. Masa muda. Oke. Dimana ya yang namanya fase tersebut kan kita selalu menggunakan perasaan, Ustaz ya.
Iya. Nah, ketika ingin mencari pasangan umpamanya gitu, terus ingin masuk kuliah umpamanya, kan itu orang banyak tanggapan gitu Ustaz. Itu gimana? Ini kira-kira tunanetra bisa nggak ya? Iya. Gitu. Melalui SPMB kalau zaman saya dulu gitu, kalau zaman kuliah gitu ya. Terus dalam mencari pasangan juga ya itu tadi, mungkin si perempuannya nerima tapi orang tuanya Belum tentu ya? belum tentu, karena yang mungkin yang mereka khawatirkan nih, dia jalan aja udah repot gitu pakai bantuan, gimana kasih makan anak saya kan gitu. Itu kekhawatiran yang manusiawi, wajar gitu. Hanya ya bagaimana cara kita meyakinkan dia dan ada aksi gitu Ustaz. Bukan hanya sekedar melalui verbal tapi ada aksi ya. Tadi itu tadi, dengan saya membuka perusahaan, membuka usaha kecil-kecilan, oh iya ya, ternyata dia walaupun seperti ini tapi ya mampu bersaing gitu, mau gitu berusaha gitu. Toh pada akhirnya kan rezeki tetap di tangan Allah kan. Betul. Seperti itu. Semangat itu ya. Ya, seperti itu, semangat, ingin berjuang tanpa lelah. Karena gini Ustaz ya, pada prinsipnya kan Allah itu menakdirkan itu pasti semuanya berpasangan Ustaz ya. Iya. Nah, gitu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Ada yang tidak yang melek umpamanya ya gitu. Ada yang tunanetra. Itu sudah pada Allah. Nah, saya di bagian yang tunanetra tadi, bagaimana cara memotivasi diri saya agar saya bisa meraih apa yang saya cita-citakan. Itu dengan cara mengadaptasi jalan yang kita tempuh, Ustaz. Oke. Mengadaptasi. Jadi umpamanya nih, kita tujuan sama, tapi cara yang ditempuh itu akan berbeda. Ya, contohnya aja, umpamanya kalau saya ingin ke sekolah atau ke tempat yang lain gitu, orang lain kan pakai motor, saya pakai Gojek, kan itu sama-sama naik motor, cuma secara berbeda. Teknisnya berbeda. Teknisnya berbeda. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Jadi kita tuh jangan terfokus pada suatu titik, satu cara. Pasti banyak cara yang lain yang bisa kita adaptasi sehingga memunculkan hasil yang sama, bahkan mungkin lebih. Masya Allah, tabarakallah Kang Adam. Alhamdulillah. Antum sangat inspiratif sekali. Ya, Spesial tamu kita ya, Mas Idam ya. Hari ini alhamdulillah berjumpa dengan Kang Adam yang memiliki spirit, motivasi, semangat untuk belajar terus baca Quran juga, Masya Allah, tabarakallah. Iya, alhamdulillah Ustaz. Allah itu memang maha gitu ya. Ketika saya ingin memperdalam ilmu saya dalam bidang baca Quran, saya diperkenalkan dengan Ustaz. Ustaz siapa? Ustaz. Alhamdulillah. Artinya ketika ada niat baik, Allah pun menunjukkan dengan caranya, memudahkan ya. Iya. Beliau ini guru saya gitu, mau datang biar sama saya nih kita belajar. Iya. Hari Rebo, oke. Malam. Tiap minggu, seminggu. Nah, itu. Insyaallah. Gitu. Ketika kita ada kemauan, jalan itu pasti ada. Hanya tinggal niat kita aja yang 100% gitu. Harus benar-benar ikhlas karena Allah. Ikhlas. Ya, sahabat-sahabat, kami juga di sini di tempat ini membuka rumah Quran tunanetra dan umum. Jadi sahabat-sahabat ini ingin belajar bisa datang ke sini tanpa berpikir macam-macam, datang saja kita belajar Al-Quran. Tadi beliau bilang semangatnya sehari berapa juz baca Quran? Insya Allah Ustaz, ini targetnya gitu ya. Satu hari 1 juz. Ya Allah, 1 hari 1 juz dengan baca Al-Quran Braille. Betul. Ini agak Inggris ya, Braille. Seperti ini nih tulisannya. Tulisannya kalau yang ini ya nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Ini kan ada timbul, teori, huruf ada timbul. Betul. Ini tulisan bagi tunanetra, huruf Khusus tunanetra ya. Braille, betul. Mungkin sahabat-sahabat juga nanti ada yang mau mewakafkan Al-Quran Braille, kita bisa bantu sahabat-sahabat tunanetra yang lain sebagai amal jariah bagi kita semua, insya Allah seperti itu. Statement closing buat sahabat-sahabat, motivasi. Intinya kalau dari saya menjalani hidup itu santai tapi serius. Santai tapi serius. Santai tapi serius. Jangan terlalu terfokus pada suatu tujuan, pada suatu proses gitu ya. Karena kan proses itu pasti berbeda-beda. Tergantung dari apa yang kita alami saja. Nah, seperti itu Ustaz. Itu ya. Semangat, motivasi itu harus timbul supaya bisa menginisiasi diri kita sendiri gitu.
agar jangan padam semangat Ustaz, itu yang paling pokok Ya. menurut saya. Jadi tetap semangat ya. Tetap semangat, motivasi tinggi untuk mencapai yang kita cita-citakan. Oke. Gitu. Terima kasih. Ya. Kang Adam. Sama-sama Ustaz. Terakhir dari kami, dari saya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Kita harus sungguh-sungguh di jalan Allah. Niatkan apapun yang kita lakukan fisabilillah karena Allah dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Mari kita jadikan ibrah perjalanan Kang Adam ini memotivasi kita terus untuk belajar, beribadah, niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri jumpa kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.